Satu kunci sehingga saya bisa berada di posisi saat ini itu adalah mencintai apapun yang ada di hadapan kita. Rezeki itu waktu itu berpikirnya adalah agar saya bisa makan hari ini gitu. Tapi kan untuk bisa makan hari ini tentunya harus ada usaha yang dilakukan. Contohnya saya dulu mengawali kerja jadi cleaning service gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang bekerja sebagai cleaning service itu hal yang kurang menyenangkan mungkin. Tapi ketika saat itu diberikannya adalah itu, ya sudah lakukan saja. Tapi lakukan dengan terbaik. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, pernah nggak makan coklat? Pastinya pernah. Gimana? Pahit atau manis? Pilih yang pahit atau yang manis? Tentunya kita akan cari tahu sebenarnya seperti apa sih coklat yang asli, rasanya pahit atau manis. Kita akan cari tahu selengkapnya bersama Ibu Eka Susianti, pemilik dari PT Agni Cocoa. Kita cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Susianti, biasa dipanggil dengan sebutan Eka. Saya adalah ibu dari satu anak. Saya juga aktif di beberapa kegiatan komunitas yang ada di Bali. Dan alhamdulillah saat ini saya dianugerahi Allah Subhanahu wa taala sebuah perusahaan PT Agni Cocoa Persada yang bergerak dalam pengolahan biji kakao sehingga menjadi produk turunannya sampai di coklat bar. Sebenarnya saya mengawali usaha ini itu tanpa awalan. Jadi bisnis ini tadi saya bilang di kalimat awal dianugerahi oleh Allah. Karena memang saya sama Allah itu dikasih, ini loh perusahaan, buat kamu ya, gitu. Jadi awalnya saya itu dulu kerja di perusahaan ini sebagai sales. Karena ownernya menginginkan bagaimana caranya revenue-nya naik. Sehingga saya di-hire menjadi sales. Jadi saya pagi itu masih harus handle anak saya, sekolah SD. Beres saya taruh di sekolahnya, saya mengerjakan kegiatan administrasinya. Kemudian siang saya jemput dari sekolahnya, saya baru canvassing untuk ke calon-calon customer. Sehingga alhamdulillah dalam waktu 1 tahun revenue-nya bisa naik. Kemudian setahun saya di sini, waktu itu namanya masih PT Deli Kakao Bali, manajernya resign. Dan saya kemudian diangkat menjadi manajernya di sana. Setahun kemudian, alhamdulillah produk kami sudah bisa sampai di Jabodetabek, sampai Surabaya juga, Bandung. Nah, menurut ownernya itu merupakan suatu prestasi, sehingga saya diberikan apresiasi bonus gitu ya, berupa 10% saham di perusahaan Deli Kakao Bali itu. Seiring berjalannya waktu, bisnis itu makin berkembang, perusahaannya juga makin besar, sehingga karyawannya juga sudah hampir 50 orang saat itu ya. Nah, kemudian di satu masa itu datanglah COVID. Kemudian semuanya drop begitu ya, dan salah satu ownernya berpulang. Sehingga waktu itu tinggal satu owner saja karena awalnya 2. Kemudian kami berdiskusi dengan ahli warisnya, ini bagaimana dengan kepemilikannya bapak yang berpulang ini. Nah, karena suatu hal maka ahli warisnya sepakat untuk menjual sahamnya, tidak mau ikut lanjut di sana gitu. Sehingga waktu itu kami sepakat untuk mengambil alih sahamnya dan kami selesaikan pembayarannya juga dengan term gitu ya. Nah, akhirnya saat pindah nama itu owner satunya itu tiba-tiba bilang, Eka, udah perusahaan ini buat kamu gitu, kamu urus dengan baik, insya Allah hasilnya barokah, gunakan untuk masa depanmu dan masa depan anakmu.
Jadi itu saya juga kaget ya, maksudnya gimana ya gitu ya. Ya ini sudah 100% buat kamu. Jadi benar-benar saat itu saya tuh dikasih gitu perusahaan ini gitu ya, oleh Allah melalui orang tersebut gitu. Itu ceritanya. Ya, tentu berbeda ya ketika posisi kita itu sebagai karyawan, sebagai sales saat itu, kemudian menjadi manajer yang kemudian menjadi business owner gitu ya. Sales itu kan taunya target ya, pokoknya kamu closing, yang penting jualan begitu. Nah, ketika menjadi business owner, ini kan ada beberapa departemen yang harus dipikirkan juga gitu ya. Ada marketing, kemudian ada produksi, ada finance, maintenance dan lain-lain yang sebelumnya tidak terpikirkan atau dipikirkan oleh pihak lain, oleh departemen lain. Nah, selama ini ilmunya hanya sales, akhirnya saya harus naik level nih diri saya gitu untuk menjadi the real business owner, jangan hanya title-nya aja business owner gitu ya. Akhirnya saya mencari komunitas-komunitas entrepreneur di Bali, kemudian juga nyari workshop-workshop tentang ilmu finance, ilmu mengelola bisnis dan lain-lain, sehingga sampai hari ini pun saya masih lapar dengan ilmu-ilmu mengelola bisnis. Dari Deli Kakao Bali menjadi Agni Cocoa itu sebenarnya waktu itu sempat down gitu ya, 2 tahun yang lalu itu saya pribadi ada musibah masalah pribadi di keluarga, suami saya berpulang dan kemudian di bisnis juga ada cobaan di 1 bulan yang sama, jadi saya benar-benar down. Sehingga saya berpikir gimana ya caranya saya harus bisa bersemangat lagi, gimana caranya saya bersemangat lagi begitu. Saya bertanya-tanya, berdoa juga ya. Tiba-tiba berpikir coba kita ganti nama yang baru, yang membawa semangat baru agar saya Eka-nya ini itu terus menyala semangatnya, nggak pernah padam gitu ya. Tiba-tiba terbersit kata api itu kan menyala terus gitu ya. Akhirnya nyoba nyari kata api ini pasnya apa ya. Akhirnya ketemulah nama Agni, itu bahasa Sanskerta yang artinya api. Kebetulan si PT Deli Kakao Bali ini itu izin usahanya itu menengah gitu ya. Jadi tidak bisa PT-nya hanya dimiliki oleh 1 orang. Jadi harus 2 orang di akte. Dan saya itu di dunia ini itu sendirian. Tidak ada siapa-siapa lagi. Dan hanya punya anak saya gitu. Jadi anak saya masuklah ke dalam salah satu pemilik di perusahaan ini begitu. Itu secara ininya ya, paperwork-nya gitu ya. Di realitinya kita sebagai orang tua, saya rasa semua orang tua di dunia ini yang punya bisnis tentunya ingin ya bisnisnya nanti itu diwariskan ke anaknya dan dikelola generation ke generation berikutnya dengan baik gitu. Nah, ini saya amati dari beberapa kenalan saya, itu ada yang sukses mendidik anaknya menjadi pewaris bisnisnya. Tapi juga ada beberapa kenalan itu yang saya bisa bilang nggak sukses untuk mewariskan bisnis itu ke anaknya. Ada yang anaknya itu nggak mau melanjutkan, anaknya punya cita-cita lain, passion lain gitu ya, atau dilanjutkan tapi kemudian tidak berjalan dengan semestinya misalnya. Nah, dari sini saya amati apa sih yang mereka lakukan gitu. Ini ada orang tua dan anak sukses mengarahkan anaknya, dan yang ini enggak. Saya amati behavior mereka dari anaknya kecil itu diapakan gitu. Nah, ini saya tirulah yang dilakukan oleh orang ini kepada anak saya.
tentu tidak semudah itu ya anak saya langsung menerima, iya ma, aku mau melanjutkan. Tentu tidak seperti itu. Anak saya juga seperti anak-anak yang lain yang punya cita-citanya sendiri, pengen jadi ini, pengen jadi itu, dan juga punya pergaulan gitu ya, sehingga tentu ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi gitu. Nah itu step by step, pelan-pelan itu saya arahkan, dan dia tidak merasa diarahkan, sehingga ketika tiba saatnya dia join di sini, dia tuh sudah join dengan memang iya ini aku juga pengen di sini gitu. Sehingga juga saya kasih contoh, ini loh figur anak yang sukses meneruskan bisnis orang tuanya seperti ini. Ini loh figur seorang anak yang ternyata gagal diarahkan oleh orang tuanya seperti ini. Nah, tergantung nih kamu mau yang jadi seperti ini atau kamu mau jadi yang ini. So it's your choice. Dan akhirnya dia tahu sendiri dan bisa memilih sendiri. Ya. Nah, jadi sejak saat anak saya ini masuk menjadi salah satu pemilik di perusahaan ini, itu saya juga men-treat dia sebagai owner. Jadi saya juga masukkan dia ke semua WA group perusahaan, begitu. Nah, tujuannya apa? Agar dia mulai belajar daily rutinnya di perusahaan itu terjadi apa, daily problemnya itu apa. Jadi misalnya, oh kalau di produksi itu daily problemnya itu ini loh, di sales tuh daily problemnya ini. Kemudian misalnya di bagian gudang ataupun di bagian finance, daily problemnya ini. Jadi dia mulai mengamati, itu pertama. Kedua, tentu dia juga saya berikan space untuk memberikan ide, saran, dan masukan. Tapi tidak langsung di WA Group dia memberikan saran masukan. Dia memberikannya lewat saya. Karena di akte dia itu komisaris dan saya itu direktur. Jadi dia ketika mempunyai pendapat, dia sampaikan ke saya. Sehingga saya mengelola pendapat itu. Kalau pendapat ini it will works, saya akan flurkan kepada tim. Tapi kalau ternyata seperti ini nggak bisa, karena ada hal-hal yang lain misalnya, maka tidak saya flurkan. Itu bagaimana saya mengarahkan dia juga. Karena ada juga satu kejadian menimpa teman gitu ya. Orang tuanya punya bisnis dan berpulang tiba-tiba. Misalnya anggap aja kena COVID gitu ya, sehingga keluarganya ini sempat goncang, termasuk ekonominya, sehingga perusahaannya itu harus tutup karena nggak ada yang handle dan karena anaknya juga belum disiapkan. Nah ini juga yang sebagai bahan pelajaran buat saya, karena kita kan nggak ada yang tahu ya umur kita sampai di mana gitu. Harapan saya suatu saat ketika saya berpulang nanti, anak saya itu sudah cukup pengetahuan untuk setidaknya mengetahui daily problemnya itu apa dan solusinya apa, sehingga dia bisa menghandle dengan baik dan tidak sampai perusahaan ini oleng. Karena di dalam perusahaan ini itu juga ada karyawan-karyawan, tidak hanya kita. Jangan sampai karyawan-karyawan kita juga oleng. Nah, harapannya itu. Kemudian kita juga sering melakukan me time berdua gitu ya. Jadi anak saya itu kan sekarang udah remaja gitu. Suka ngopi ya kan, pasti juga Gen Z ini sobat inspirasi yang Gen Z suka ngopi ya kan. Suka ngopi. Nah, itu tuh saya ngajak, yuk kita keluar kemana? Ngopi yuk. Oke, ngopi gitu. Dan kita sudah dari rumah sudah tetapkan, nanti kita bahas tentang bisnis ya. Oke, jadi selama ngopi itu kita seperti bisnis partner yang sparing ide-ide gitu ya. Mama punya ide ini, kamu menurutmu gimana? Oh ya gini gitu ya. Oh nanti dia punya ide begini, saya ngasih wawasan juga gitu. Atau ketika di lain hari, yuk kita ngopi yuk, ya ayo gitu. Kali ini kita ngobrol tentang ini ya, keluarga ya. Oke, jadi ngomongnya tentang hubungan saya dan anak saya. Dia di kuliahnya ada kendala apa, dengan pertemanannya, dia cerita hal-hal tentang teman-temannya misalnya. Jadi kita sepakati, oke, sekarang kita sebagai apa nih gitu. Itu sih. Jadi saya itu dari kecil gitu ya, itu hidup sendirian gitu ya.
saya ditinggal ayah saya waktu saya umur 1 tahun dan ditinggal ibu saya waktu saya umur 7 tahun, gitu ya. Saya tinggal sama nenek, kemudian SMP nenek itu berpulang, saya tinggal sama tante. Kemudian saya waktu kuliah sudah ngekos sendiri dan juga sambil kerja, gitu. Nah, jadi saya saat itu pikirannya hanyalah bagaimana saya bisa survive hari ini, gitu. Jadi tidak ada hidup yang terplanningkan 5 tahun ke depan saya mau jadi apa dan lain-lain, tuh nggak berani bermimpi itu, gitu ya. Karena untuk makan hari ini aja kadang belum ada, gitu. Nah, akhirnya seiringnya berjalannya waktu, saya kuliah sambil kerja, kemudian juga sampai merantau ke Batam. Kemudian di sanalah saya bertemu dengan suami saya, dengan papanya Paul. Terus kemudian kami menikah, pindah ke Jakarta, kemudian pindah ke Bandung. Kemudian saya juga sempat tinggal di luar negeri. Nah, waktu pulang dari luar negeri itu sama Paul, gitu ya. Sama Paul, waktu itu Paul itu umur sekitar 5 tahun, TK gitu ya. Nah, saat itu benar-benar saya nggak tahu mesti kemana. Jadi landing di Jakarta gitu ya, di Indonesia, itu Paul tuh nanya, "Mah, kita mau kemana?" gitu ya. Dan saya pun nggak bisa jawab, saya mesti kemana. Karena saya nggak punya keluarga dan juga nggak ada saudara gitu. Jadi diem dulu di bandara, bingung mau kemana. Akhirnya saya ingat saya punya teman di Bandung, saya telepon gitu ya. Saya telepon, ada nggak info kos-kosan di sana? Dia bilang semuanya full gitu. Tapi kamu boleh kok kesini, tinggal di sini untuk beberapa saat sambil nyari kosan. Akhirnya naiklah travel dari Jakarta ke Bandung. Dan itu nggak tahu mesti ngapain gitu. Akhirnya dari situ teman saya ngasih saran, kalau saya kerja di kantoran gitu ya, 9 to 5, anak saya siapa yang handle? Bisa sih misalnya pakai asisten, tapi kan akhirnya gaji saya habis juga dong untuk asisten. Jadi saya harus kerja yang bisa bawa anak saya gitu. Akhirnya teman saya tadi menyarankan, gimana kalau misalnya jualan makanan? Karena kan kamu bisa masak, kata teman saya. Akhirnya waktu itu jualan ayam bakar. Jualan ayam bakar di suatu pujasera yang itu nggak pakai nyewa. Itu tuh yang bagi hasil dengan pihak manajemen. Jadi kemudian perabotannya yang di dapur itu minjem yang dari teman saya tadi, dan modalnya untuk beli bahan bakunya itu waktu itu saya jual cincin kawin dan minjem uang dari seseorang gitu. Akhirnya saya jualan ayam bakar di sana. Kemudian 2 tahun jualan ayam bakar itu saya bisa buka sampai 4 cabang di beberapa pujasera gitu. Kemudian saya pindah lagi ke luar negeri. Nah, ternyata qadarullah harus balik lagi ke Indonesia setelah 7 bulan. Tetap akhirnya saya melanjutkan usaha ayam bakar yang tadi saya tinggal itu kan dikelola sama karyawan gitu ya. Nah, akhirnya kemudian ketemulah dengan mantan bos saya tadi yang di coklat itu, yang menawarkan untuk saya jadi sales di perusahaannya gitu. Jadi saya terimalah itu, dengan saya mikir kalau saya kerja jadi sales setidaknya saya dapat gaji per bulan yang fix. Untuk itulah yang kita gunakan untuk pengeluaran tiap bulan, biaya hidup gitu ya. Sedangkan pemasukan yang dari warung ini bisa saya tabung untuk masa depan anak saya gitu. Sesimpel itu sih waktu itu pemikirannya. Satu kunci sehingga saya bisa berada di posisi saat ini itu adalah mencintai apapun yang ada di hadapan kita. Karena dari kecil itu saya tidak berani untuk bermimpi ataupun berdoa untuk jadi seperti ini, seperti itu gitu ya. Kalau saya doa itu simple ya. Minta ampunan dosa, tentunya minta sehat, minta diberikan rezeki, sudah selesai itu aja gitu ya.
rezeki itu waktu itu berpikirnya adalah agar saya bisa makan hari ini gitu. Tapi kan untuk bisa makan hari ini tentunya harus ada usaha yang dilakukan. Contohnya saya dulu mengawali kerja jadi cleaning service gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang bekerja sebagai cleaning service itu hal yang kurang menyenangkan mungkin. Tapi ketika saat itu diberikannya adalah itu, ya sudah, lakukan saja. Tapi lakukan dengan terbaik, dengan effort the best gitu ya. Tentu kemudian setelah itu saya kerja jadi waitress gitu ya. Itu juga dilakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan di hadapan kita, lakukan yang terbaik. Hasilnya insya Allah, Allah akan memberikan hasil yang di luar dari ekspektasi kita. Itu. Sobat Inspirasi, saya rasa semuanya banyak yang suka kopi ya. Nah, kopi itu aslinya biji kopi itu kan pahit, iya kan? Kalau dikasih gula, baru ada rasa manisnya. Semakin banyak gulanya, tentu semakin manis. Begitu juga coklat gitu. Nah, coklat itu berasal dari biji kakao gitu ya. Nah, rasa aslinya biji kakao itu juga mirip-mirip lah sama seperti kopi. Ada pahitnya, ada asamnya sedikit gitu ya. Nah, ketika dia diberikan gula, baru ada manisnya. Semakin banyak gulanya, tentu semakin manis. Nah, jadi kalau Sobat Inspirasi itu suka makan coklat yang manis, artinya itu yang dimakan adalah gulanya ya, bukan coklatnya. Nah, jadi kita juga semuanya tahu bahwa makanan-makanan yang manis alias yang tinggi gula itu kurang baik untuk kesehatan. Jadi kalau memilih coklat itu dilihat dulu presentasenya minimal yang 70% sehingga gulanya cuma 30%. Ini masih kebanyakan coklatnya kan gitu ya. Kalau terlalu manis artinya itu banyakan gulanya. Nah, itu yang kurang baik untuk kesehatan. Ya, Sobat Inspirasi, ini contohnya mengenai memilih coklat yang baik. Jadi bisa dilihat di kemasannya itu ada tulisan misalnya dark 80% cocoa. Ini artinya 80%-nya itu adalah kandungan kakaonya, jadi 20%-nya adalah gulanya. Jadi lebih sedikit. Rasanya itu masih ada manisnya kok. Masih acceptable lah ya. Nah, kemudian di bagian komposisi bisa dibaca di bagian belakang, pastikan yang di bagian pertama di komposisi itu ada biji kakao atau misalnya kakao emas di urutan pertama, kemudian di urutan terakhir itu baru gula. Nah, jangan sampai nih memilih coklat yang gula sebagai urutan pertama di bagian komposisi. Kalau gula di bagian pertama komposisi, artinya lebih banyak gulanya dibandingkan biji kakaonya. Tentu rasanya manis, ya kan? Jadi Sobat Inspirasi, jangan pernah ragu tentang diri kita. Siapapun diri kita di masa lalu, saat ini, yang penting adalah kita harus selalu senantiasa berusaha melakukan yang terbaik. Sehingga masa depan kita jauh lebih baik dari yang sekarang. Pastikan juga networking di sekitar kita adalah dipenuhi dengan orang-orang yang positif, karena ini juga menentukan masa depan kita. Saya aja yang berasal dari nggak punya siapa-siapa di dunia ini, sendirian, itu bisa kok berada di posisi saat ini. Apalagi Sobat Inspirasi yang didukung oleh orang tua, didukung oleh keluarga, saudara, tentu bisa jauh melebihi dari pencapaian saya saat ini. Sekian dari saya, Eka Susianti. Sampai ketemu di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Inspirasi, dari seorang Ibu Eka Susianti, pemilik dari PT Agni Cocoa, kita bisa belajar banyak bahwa ternyata hidup tentang masa lalu bukanlah hidup kita yang sekarang. Kita belajar banyak dari apa yang kita kerjakan, kerja keras, kegigihan, keyakinan, sampai akhirnya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya, dari coklat yang ternyata rasa aslinya pahit,
tapi kita bisa buat manis dengan takaran gula yang tepat. Jadi jangan sampai salah kita memilih lingkungan, jangan sampai salah kita melabeli diri kita, tapi percayalah bahwa setiap apapun yang terjadi pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Semoga Sobat Inspirasi mendapatkan banyak insight dan hikmah dari episode bersama Ibu Eka Susianti. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Inspirasi Berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen di channelnya Inspirasi Berbagi. Saya Om Andri Adi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.